Hai teman-teman, perkenalkan aku Dita. Aku Kanza. Aku Faiza. Aku Erni. Aku Diana. Aku Zara. Kami dari kelompok 4. Selamat menyaksikan. Akhir-akhir ini cuaca lagi panas banget ya Iya nih, rasanya kayak di oven. Katanya ini juga gara-gara banyak bangunan yang berbahan kaca. Hah, apa hubungannya bangunan kaca sama panasnya cuaca? Jadi gini, bangunan kaca itu bisa bikin efek rumah kaca lokal loh. Matahari nyorot ke kaca, terus panasnya mantul lagi ke sekitar. Kayak cermin yang memperkuat panas. Wah, serius? Jadi bangunan kaca itu kayak versi kecil dari global warming. Tepat banget. Global warming atau pemanasan global adalah kondisi meningkatnya suhu rata-rata di bumi, termasuk atmosfer, laut, dan daratan. Kenapa bisa terjadi? Sayangnya, ini banyak disebabkan oleh ulah manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Akibatnya, panas yang seharusnya terlepas keluar angkasa malah terperangkap di atmosfer. Alhasil, bumi makin panas. Hal tersebut yang membuat bumi kita sedang berubah. Lalu, apa dampak dari global warming ini? Yuk, kita bahas satu persatu. Siap-siap terkejut. Pertama, ekosistem berubah drastis. Bayangkan, hewan-hewan kehilangan rumahnya karena habitat mereka rusak. Beberapa bahkan harus bermigrasi jauh atau, yang lebih menyedihkannya lagi, mereka terancam punah. Pernah dengar tentang beruang kutub yang kelaparan karena es mencair? Itu nyata, loh. Kedua, cuaca jadi gila-gilaan. Musim hujan datang tanpa aba-aba, kemarau terasa tak ada habisnya, dan badai makin sering muncul dengan kekuatan lebih dahsyat. Ini bukan adegan film bencana, tapi fakta yang terjadi di sekitar kita. Ketiga, lautan naik, pesisir tenggelam. Es di kutub mencair dengan cepat, membuat permukaan laut naik. Hasilnya, banyak daerah pesisir yang terancam banjir dan terkikis habis oleh abrasi. Rumah-rumah di tepi pantai bisa lenyap begitu saja. Keempat, penyakit semakin mudah menyebar. Cuaca yang panas jadi surga untuk nyamuk pembawa penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Jadi, bukan cuma lingkungan yang terdampak, tapi juga kesehatan kita. Kelima, krisis pangan di depan mata. Bayangkan para petani yang harus menghadapi kekeringan panjang atau hujan deras yang menghancurkan hasil panen mereka. Kalau terus begini, krisis pangan bisa menjadi kenyataan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jangan khawatir, karena langkah kecil yang kita lakukan bisa membawa perubahan besar. Pertama, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Kedua, kita bisa menggunakan transportasi umum atau beralih ke sepeda dan kendaraan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, hemat energi. Mengurangi konsumsi energi dengan mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Kita semua sebagai individu memiliki kekuatan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Dengan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membantu bumi tetap sehat. Mari kita bersama-sama melindungi bumi untuk generasi mendatang. Mulailah dari diri kita sendiri dan sebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga bumi. Karena bumi ini bukan hanya milik kita, tapi juga milik anak cucu kita. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Bersama kita bisa menjaga bumi ini agar tetap lestari. Mulai sekarang, yuk kita ambil langkah nyata.